Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Funda Rizka, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Nrekang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan proses coaching di mana saya, Ibu Funda Rizka sebagai coach dan Pak Ahmad Tamrin sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Wah, tumben nih Pak Tamrin. Ada angin apa nih? Iya nih Bu, ini Ibu ada waktu tidak untuk saya? Oh, kebetulan. Iya, kebetulan hari ini lagi jam kosong. Ada apa nih? Ya, ini Bu, ada masalah. Ya bisa dikit, bisa banyak juga sih sebenarnya Bu. Masalah apa Pak? Nah, ini Bu, ini kan ya namanya guru kan Bu ya. Jadi kita punya banyak tugas, tugas ya terutama tugas yang menyangkut pembelajaran di kelas. Ya. Kemudian saya juga kan punya tugas tambahan di sekolah. Iya. Tambahan sebagai itu urusan akademik. Ya tugasnya itu kan banyak Bu. Nah, terus sekarang kan ini kita lagi ikut program guru penggerak ini kan ya lumayan banyak tugasnya Bu. Jadi gimana ya saya mau bilangnya? Ini kok rasa-rasanya kok saya sudah hampir tidak punya waktu untuk diri saya sendiri ya. Oh iya. Misalnya saya mau itu ya, mau olahraga, mau kerjakan hobi misalnya, itu kok sudah kayaknya sudah nggak ada waktu, mau main game, mau ini santai dengan anak istri kok. Kayaknya susah sih ya, susah. Oh iya. Jadi Pak Tamrin punya masalah terkait mengenai waktu ya. Iya. Pak Tamrin agak kesulitan untuk membagi waktu terkait mengenai tugas sebagai guru, tugas tambahan Bapak di sekolah sebagai bagian akademik, serta mengikuti program pelatihan guru penggerak ya Pak? Iya Bu, itu loh ya. Biasanya kan ya kalau macam dulu kan sebelum program guru penggerak itu kan biasanya ya, pulang sekolah sore-sore saya sudah olahraga, terus pulang ke rumah kan nggak ngurusin apa lagi, tinggal ngumpul sama keluarga. Tapi sekarang kok agak susah ya. Waktu itu kok kayak hilang gitu. Oh iya. Jadi kekurangan my time gitu ya Pak? Iya betul. Iya betul. Oke nih Pak Tamrin. Nah, sebelum kita lanjut dari perbincangan kita nanti ini, apa yang akan Bapak harapkan dari ya. Jadi saya mungkin ini ya butuh ide ya. Kira gimana caranya supaya ya minimal adalah waktu-waktu saya itu untuk misalnya mengerjakan hobi, untuk misalnya olahraga, nyantai-nyantai, main game, nonton, atau ngumpul sama keluarga. Tapi itu pekerjaan ya, tetap jalan. Kan nggak mungkin kan saya tinggalkan pekerjaan-pekerjaan. Iya betul. Oke, jadi perbincangan kita hari ini Pak Tamrin harapkan adalah bagaimana Pak Tamrin kemudian punya solusi atas permasalahan terkait mengenai waktu Bapak yang kemudian kurang untuk diri Bapak sendiri. Ya, seperti untuk berolahraga, menyalurkan hobi, keluarga, ataupun rekan-rekan ya Pak. Iya. Oke, gini menurut Bapak ya, yang merupakan skala prioritas Bapak dalam hal-hal tadi yang ingin Bapak capai itu yang mana yang menjadi skala prioritas Bapak? Kalau skala prioritas sih kalau macam pekerjaan itu yang tiga itu kan, ya itu kan nggak mungkin untuk ditinggalkan ya. Tugas ngajar kan nggak mungkin ditinggalkan. Tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan akademik itu kan itu juga nggak mungkin ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ya bisa kacau itu satu sekolah. Terus yang ini yang tugas-tugas guru penggerak ini kan udah setengah jalan nih kan. Tanggung kalau nanggung sekali kalau mau ditinggalkan. Tapi itu dia
saya kan ini merasa butuh untuk bisa bisa tetap ada waktu untuk misalnya berolahraga, nyantai-nyantai gitu ya, minimal ada waktu lah. Iya, oke. Jadi menurut Bapak semuanya penting nih. Iya. Penting untuk mengajar, penting dalam bidang akademik juga penting. Iya. Nah, CGP juga program pendidikan calon guru penggerak juga penting. Oke. Nah, dari semua tugas nih, yang tugas mengajar, tugas dalam bidang akademik, dalam program guru penggerak, yang mana sih menurut Bapak yang kemudian memakan waktu yang agak lama ya untuk menyelesaikan tugas tersebut? Oh iya. Jadi kalau di itu kan, kalau ngajar di kelas itu kan jadwalnya udah pasti ya, pasti. Nah, kalau yang tugas urusan akademik itu kan biasanya kita ngisinya di waktu-waktu kosong. Nah, jadi di sela-sela ngajar itu, walaupun sebenarnya ya ini kadang juga sih ada waktu kosong itu, tapi ya tinggal cerita-cerita sama teman lain, atau misalnya ada yang minta tolong hal lain kan kadang ya nggak enak untuk ditolak, mungkin terlalu sering diiyakan ya. Terus kalau yang CGP ini kan ya walaupun bisa dibilang terjadwal, tapi enggak itu dia agak fleksibel juga lah ya. Mungkin bisa ada pengaturan waktu. Oke. Jadi yang paling banyak kira-kira menyita waktu dari segi akademik ya, kalau saya dengar, karena kalau misalnya dalam bidang kurikulum, tugas tambahan Bapak sebagai bidang kurikulum maupun guru penggerak bisa dikerjakan pada saat ada waktu-waktu yang lowong ya Pak? Iya. Oke. Cuman kadang itu kalau sudah deadline itu ya harus selesai di hari itu, wah. Oh iya. Jadi gini nih, kalau dari skala 1 sampai skala 10 dalam menyelesaikan tugas-tugas ini, tugas akademik dalam bidang akademik Bapak dan tugas CGP, Bapak berada di nomor berapa? Kalau urusan selesainya sih selesai semua, Bu. Selesai semua. Cuma itu waktu untuk yang diri saya itu yang iya. Terus ada tidak hal-hal atau peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak gunakan agar supaya Bapak juga bisa untuk memiliki waktu untuk menyalurkan hobi dengan keluarga? Ada enggak peluangnya atau kemungkinan-kemungkinannya? Kalau peluang sih mungkin ada kali ya. Kalau saya pikir-pikir kayak tadi itu kan mungkin misalnya ada yang minta tolong ya, semuanya diiyakan ya, mungkin kalau dikurang-kurangi yang diiyakan mungkin akan ada waktu untuk ya misalnya ini saya lagi ini mau nyusun jadwal belajar nih, jangan diganggu dulu. Mungkin ya kalau misalnya dari kelas kebetulan lewat di teman-teman yang lagi nongkrong cerita, mungkin nggak usah singgah dulu ya kira-kira. Terus ya itu kerjain yang bisa dikerja dulu ya, supaya nanti pulang sekolah ya nggak terlalu itu lagi, nggak terlalu banyak lagi yang harus diselesaikan. Iya betul ya Pak. Jadi peluang ada ya, peluang ada di mana Bapak bisa lebih banyak meluangkan waktu-waktu di sela-sela mengajar Bapak. Iya. Nah kalau gitu, kira-kira strategi apa yang bisa Bapak pikirkan untuk itu tadi meluangkan waktu itu, untuk dalam hal meluangkan waktu tersebut agar supaya waktu tersebut tidak terbuang dengan sia-sia? Strategi-strateginya seperti apa? Ya mungkin ya kayak itu tadi ya. Jadi mulai nggak terlalu banyak menerima itu ya kalau misalnya ada ya, kecuali mungkin yang memang mendesak ya. Terus mungkin saya juga harus ini ya dari pagi mungkin sudah harus ada target ya, hari ini apa yang harus saya selesaikan. Ya, betul. Misalnya kan tadi jadwal ngajar itu kan sudah pasti. Misalnya jam 7 sampai jam 8 ngajar, jam 8 sampai jam 9 mungkin tidak. Dan mungkin di situ saya sudah harus itu ya, sudah ada rencana memang di pagi hari misalnya, nanti kan saya ada jam kosong jam 9 sampai jam 10. Mungkin
saya harus sudah tentukan memang, oh saya harus bikin ini ada tugas CGP untuk bikin ini saya harus kerjakan, atau mungkin ada tugas pekerjaan yang berkaitan dengan urusan akademik itu. Ini bisa saya selesaikan di sini minimal setengah atau berapa ya. Artinya mungkin ya pemanfaatan waktunya nih yang harus diatur lagi. Iya, betul. Jadi luar biasa ya apa yang sudah Pak Tamrin katakan tadi. Yang bisa saya tangkap nih Pak Tamrin, rencananya yang pertama itu mungkin tidak terlalu banyak menerima ajakan-ajakan teman-teman, misalnya ajakan nongkrong, kemudian ada target-target nih Pak Tamrin, yang harus diprioritaskan yang mana dulu. Kemudian planning ya Pak Tamrin, yang seperti tadi yang Bapak sampaikan, ada planning-planningnya. Seperti itu ya Pak? Iya. Nah, dari rencana-rencana tadi yang Bapak paparkan, yang mana nih yang kira-kira yang bisa menjadi prioritas yang Bapak akan ambil nih? Mungkin yang itu tadi ya kali ya, yang itu ada target lah di pagi hari itu, misalnya nanti saya ada jam kosong jam 9, saya harus mengerjakan ini. Jadi mungkin saya harus ini tambah juga, mungkin saya harus ngecek itu ya, agak rutin ngecek itu jadwal tugas di LMS itu ya, supaya biar kita nggak ketinggalan jadwal, supaya saya tahu ini ada tugas ini, nanti ada jam kosong bisa disesuaikan lah, seperti itu. Iya Allah, luar biasa. Jadi lebih ke target-target ya, lihat targetnya. Kalau misalnya hari ini ada tugas ini nih, langsung dikerjakin. Yang seperti itu ya Pak Tamrin. Gitu ya mungkin. Iya, oke, luar biasa. Nah, kan sudah ada rencana nih Pak, sudah ada rencana. Nah, langkah berikutnya apa yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin ya itu harus segera lakukan itu ya. Untuk segera melakukan ya Pak? Iya, oke, segera melakukan. Nah, adakah yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan mungkin, atau mungkin sekedar memberitahu, ada nggak yang bisa membantu Bapak? Iya, jadi kok saya itu yang nggak kepikiran ya, di sekolah kan sebenarnya ada teman satu orang sama-sama ikut diklat ini. Iya. Nggak kepikiran ya untuk minta selalu diingatkan, tolong ya diingatkan. Iya. Terus ada grup itu juga ya, ternyata ya ada grup WA itu ya, mesti sering-sering ngecek ke sana ya. Iya. Seperti itu ya barangkali. Iya. Jadi ada orang yang bisa mengingatkan Bapak, rekan sesama CGP ya. Rekan sesama CGP. Kemudian Bapak juga punya ada grup dengan rekan-rekan untuk saling mengingatkan ya Pak. Wah, luar biasa nih, bagus sekali nih planningnya, rencananya. Saya sangat mendukung apa yang akan Bapak rencanakan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, amin. Saya sangat tidak sabar nih dengar ceritanya Bapak dalam hal melakukan rencana-rencana tadi. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Iya Bu. Iya. Ya insyaallah nanti ya mulai besok lah ya, besok pagi saya sudah itu. Oke, luar biasa. Pagi harus lihat jadwal, lihat LMS. Iya. Ya, disesuaikan jadwalnya. Iya, mantap nih Pak Tamrin. Oke, kita kalau ada waktu kita ketemu lagi ya Pak. Kita cerita-cerita bagaimana dalam hal melakukan rencana tersebut. Apakah berjalan dengan sukses atau gimana? Iya Bu, nanti kalau mungkin 2-3 hari ke depan atau mungkin pekan depan, insyaallah saya datang lagi Bu. Oke, nggak sabar nih dengar ceritanya Pak Tamrin. Terima kasih banyak Bu ya. Iya Pak Tamrin. Semangat ya Pak Tamrin. Ya, semangat. Insyaallah semangat terus. Iya. Banyak Bu. Oke.